Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kami dari kelompok 6. Di sini kita akan mempresentasikan pembahasan yang telah kami buat, yaitu metode pembelajaran nahwu atau tarokib atau qawaid. Yang pertama saya yang akan menjelaskan pengertian nahwu. Nahwu adalah tata bahasa Arab. Kalau menurut istilah, nahwu itu qawaid yang dengannya kita akan mengetahui bentuk-bentuk bahasa Arab dan keadaannya ketika berdiri sendiri atau dalam susunan kalimat. Kemudian ada juga yang mengartikan ilmu nahwu adalah ilmu pada bahasan pokok isim, fiil, huruf, dan lain sebagainya yang bisa mengetahui keadaan akhir kalimat baik dari segi i'rab maupun mabni. Selanjutnya yaitu metode pengajaran nahwu. Metode pengajaran nahwu di sini ada berupa dua metode, yaitu berupa metode analogi atau qiyasiyah. Yang kedua yaitu metode induksi atau istiqro'iyah. Di mana pengertian dari metode qiyasiyah ini, guru itu menjelaskan kaidah-kaidah terlebih dahulu, kemudian setelah itu siswa dibebankan untuk menghafalkan kaidah yang telah dijelaskan dan siswa diberikan contoh-contoh dari kaidah yang diajarkan. Kemudian metode induksi atau istiqro'iyah itu kebalikan dari metode qiyasiyah, di mana metode ini itu mendahulukan contoh. Setelah itu mendiskusikan kaidah apa yang terkandung di dalamnya. Metode induksi atau istiqro'iyah ini dibagi menjadi dua, yaitu berupa metode contoh dan metode teks utuh. Di mana metode contoh ini yaitu contoh-contoh itu diambil dari potongan kalimat yang sesuai dengan kaidah target, lalu dijelaskan kaidah yang dibutuhkan. Sedangkan metode teks utuh itu penggunaan suatu teks yang mempunyai makna komplit, kemudian diambil beberapa kalimat yang digunakan sebagai contoh, kemudian dijelaskan kaidah yang dibutuhkan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Baiklah, saya melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu selanjutnya materi tujuan pengajaran nahwu. Tujuan pengajaran nahwu ada 4. Nomor 1 yaitu menjaga dan menghindari lisan serta tulisan dari kesalahan berbahasa. Jadi tujuan dari pengajaran nahwu itu menghindari kita terhindar saat kita berbicara, saat kita menulis, bisa terhindar dari kesalahan berbahasa. Nomor 2 yaitu membiasakan para pelajar bahasa Arab untuk selalu melakukan pengamatan, berpikir logis dan teratur, serta kegunaan lain yang dapat membantu melakukan pengajian tata bahasa Arab secara kritis. Jadi nomor 2 yaitu membiasakan para pelajar atau murid kita yang belajar bahasa Arab untuk melakukan pengamatan, berpikir logis dan teratur. Jadi nahwu itu membantu berpikir logis dan teratur, serta dalam kaidah-kaidah ini bisa membantu. Jadi ada hubungannya dari yang nomor 1 tadi ya, menghindari kesalahan dan juga berpikir logis dan teratur, serta kegunaannya dan yang dapat membantu melakukan pengajian secara kritis. Nah, nomor 3 yaitu membantu para pelajar atau murid untuk memahami ungkapan-ungkapan bahasa Arab sehingga mempercepat pemahaman terhadap maksud pembicaraan dalam bahasa Arab. Jadi siswa-siswa itu dalam mempelajari nahwu bisa terbantu memahami ungkapan-ungkapan bahasa Arab, misalnya seperti takbirat, mufradat, fakroh dan lain sebagainya, bisa membantu mereka untuk mempercepat pemahaman, sehingga mempercepat pemahaman dalam pembicaraan bahasa Arab. Yang terakhir yaitu mengembangkan khazanah kebahasaan para pelajar, memberikan kemampuan pada pelajar untuk menggunakan kaidah bahasa Arab dalam berbagai suatu kebahasaan. Jadi
Eh, Tujuan pengajaran nahwu itu eh, membantu pelajar untuk mengembangkan kemampuannya dalam menulis, misalnya dalam berbicara. Itu bisa eh, menggunakan kaidah-kaidah yang benar untuk untuk keperluan menulis atau berbicara dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya akan disampaikan, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nala. Baik, selanjutnya yakni saran-saran pengajaran nahwu. Mohon maaf ini PPT-nya agak berantakan. Yang pertama, kekurangan metode analogi atau kiasiyah. Nah, ada beberapa kekurangan dalam metode ini. Yang pertama, tujuan dari metode ini adalah menghafalkan kaidah tanpa mengindahkan atau tanpa mempraktekkan. Nah, mungkin metode ini cocok bagi orang-orang yang secara khusus mengkaji bahasa Arab, tetapi tidak cocok bagi anak-anak sekolah. Seperti anak sekolah itu kan karena pelajaran bahasa Arab itu bukan pelajaran pokoknya ya, jadi tidak cocok. Kemudian kekurangan kedua dengan metode ini, seringkali pelajar menghiraukan pelajaran karena sikap pelajaran terlalu pasif, seperti itu. Kemudian yang ketiga, bertentangan dengan prinsip-prinsip pengajaran. Selanjutnya, pelajar dapat lupa terhadap kaidah yang telah dihafalkan karena hanya sekedar menghafalkan tanpa memahaminya. Jadi kalau hanya menghafal itu cepat lupanya. Kemudian yang terakhir, metode ini banyak ditentang kalangan guru karena akan mengacaukan perhatian pelajar atau murid. Kemudian karena memisahkan antara nahwu dan bahasa, sehingga terkesannya nahwu sebagai sarana untuk memperbaiki ungkapan bahasa. Jadi seperti itu. Kemudian saran untuk metode analogi ini, yang pertama, perlu ditambahkan penerapan pada teks yang sering dihadapi siswa sehari-hari sehingga menambahkan gambaran pemahaman siswa mengenai kaidah yang diharapkan. Jadi agak ditambahi penerapannya sehingga menambahkan gambaran bahwa siswa itu paham, tidak hanya hafal. Kemudian diperlukan tambahan jam pelajaran guna memberikan jam tanya jawab mengenai kaidah yang dipelajari guna meningkatkan keaktifan dalam kelas. Jadi ada jam sesi tanya jawab seperti itu ya, untuk siswa agar lebih paham lagi. Kemudian saran selanjutnya, diperlukan penerapan contoh sederhana dari doa-doa sehari-hari dalam kalimat yang sering diucapkan masyarakat sekitar siswa itu ya, misal. Kemudian yang selanjutnya, kekurangan metode induksi atau istiqroiyah. Nah, metode yang pertama adalah metode contoh. Nah, metode contoh itu yang pertama, karena terbiasa dengan potongan-potongan teks, biasanya siswa akan mengalami kesulitan dalam menerapkan teks panjang. Biasanya kan hanya teks-teks pendek seperti itu ya. Kemudian yang kedua, terlalu banyak contoh sehingga menambahkan pekerjaan guru dalam menemukan contoh baru. Jadi setiap hari hanya dikasih contoh. Jadi sampai guru itu bingung mau ngasih contoh apa lagi. Kemudian yang B, metode teks utuh. Nah, di sini yang pertama, guru kesulitan dalam menemukan teks yang mengandung semua kaidah yang diinginkan. Kemudian yang kedua, untuk menyentuh semua kaidah, biasanya guru membuat teks sendiri yang panjang. Hal ini akan memakan waktu yang lama jika menjelaskan semuanya. Tetapi ini langsung memilih teks yang mengandung kaidah akan melenceng dari metode yang ideal. Nah, saran yang dibutuhkan dalam kekurangan metode induksi ini adalah perlu bagi pendidik atau guru untuk bisa memanfaatkan keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing metode.
Kemudian mengkolaborasikannya untuk melahirkan metode yang melahirkan metode yang lebih efisien dalam kegiatan pembelajaran. Jadi itu guru itu bisa memanfaatkan keunggulan-keunggulan tadi, metode-metode yang itu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman telah menyampaikan materi sebelumnya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan pada materi langkah-langkah tatbik tadris an-nahwi. Ada 5 tahapan di sini. Yang pertama adalah tahapan perencanaan, kemudian tahapan penyajian, yang ketiga tahap menimbang dan menemukan, yang keempat pengorganisasian bahan, yang kelima adalah tahap aplikasi. Jadi pada langkah-langkahnya ketika kita ingin melaksanakan pembelajaran nahwu, yakni kita itu harus melewati beberapa tahap. Yang pertama ini tahap perencanaan. Bagaimana kita merencanakannya? Jadi kita itu mempersiapkan materi atau pelajaran yang akan kita sampaikan pada pertemuan yang selanjutnya, atau yang pertemuan yang akan kita berikan kepada anak-anak tersebut. Yang kedua adalah tahap penyajian. Tahap penyajian ini yakni kita itu menyusun bahannya, ya, menyusun bahan. Misalnya kita pada pertemuan besok akan menyampaikan materi tentang kalam misalkan. Jadi kita itu susun seperti apa materi kalam itu, kita olah seperti apa gitu. Yang ketiga adalah tahap menimbang dan menemukan. Jadi apakah susunan ini sudah baik, ataukah apakah susunan ini sudah sesuai, sudah mudah dipahami atau belum, itu pada tahap menimbang dan menemukan. Nah, kalau ada yang kurang tepat, misalkan ada yang kurang bisa dipahami oleh siswa, maka itu jika ditemukan hal semacam itu nanti bisa dikelola kembali atau bisa dievaluasi lagi, kemudian dibuat diperbaiki. Itu. Yang keempat adalah pengorganisasian bahan. Jadi bahan-bahan yang telah tersusun itu dari materi-materi 1, 2, 3, 4 itu dibuat dibagi. Misalkan setiap pertemuan pada hari ini kita menyampaikan ini, pada hari besok kita menyampaikan ini dan ini. Gitu. Yang terakhir kita itu adalah mencapai pada tahap aplikasi. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi bagaimana kita memberikan pembelajaran an-nahwi atau memberikan pembelajaran nahwu itu. Nah, jadi itu adalah tahap atau langkah-langkah tatbik tadris an-nahwi. Nah, sekian. Terima kasih ya atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silahkan dilanjutkan pada sesi selanjutnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.